Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Julfa Deanggara dengan NIM 2413013 dan kawan saya. Saya Rafael Aditya Ikhlasya Unru dengan NIM 241308. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis prediktif penjualan alat tulis. Untuk sebelumnya, di sini mengenai tentang daftar isi. Yang pertama, yakni menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Kedua, metodologi atau teori regresi. Ketiga, variabel penelitian. Empat, data penelitian. Dan yang kelima yakni hasil analisis dari output SPSS. Yang keenam, analisis manajerial, interpretasi bisnis. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Untuk yang pertama yakni mengenai tentang latar belakang dan tujuan. Dalam industri retail alat tulis, fluktuasi permintaan yang dipengaruhi siklus musiman menuntut manajemen inventaris dan perencanaan anggaran yang presisi demi efisiensi operasional, sehingga diperlukan pendekatan forecasting atau peramalan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode regresi linier untuk menganalisis signifikan pengaruh variabel dalam runtun waktu 2013 sampai 2018 terhadap volume penjualan yang bertujuan untuk membangun model matematis valid sebagai dasar untuk memprediksi target penjualan di masa mendatang, sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat. Untuk dari tabel penjualan yang pertama di tahun 2013 dimulai dari 9.703 dan diakhiri pada tahun 2018 yakni dengan total jumlah data 12.450. Untuk dari grafik data penjualan sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari Januari, range datanya yakni antara 8.000 sampai 10.000. Dan yang terakhir pada November dengan total data yakni range 12.000 sampai 14.000. Analisis faktor pendukung atau interpretasi manajerial. Analisis faktor pendorong kenaikan penjualan pada tahun 2018 yakni optimalisasi pemasaran digital, peralihan dari saluran digital yang lebih target berhasil, meningkatkan brand awareness dan jangkauan pelanggan baru. Yang kedua, efisiensi rantai pasok, perbaikan sistem manajemen stok, meminimalisir kekosongan barang, yakni menggunakan sistem out of stock, sehingga mengurangi potensi kehilangan penjualan. Yang ketiga, yakni strategi promosi musiman dengan metode back to school terbukti lebih efektif dengan menarik minat beli dibandingkan penjualan satuan. Dan yang terakhir atau yang keempat yakni peningkatan layanan pelanggan, respon cepat, dan kemudahan proses transaksi. Untuk metode penelitian, prosedur analisis yang pertama yakni data preparation atau input dan pembersihan data historis. Yang kedua, regression modeling, pengolahan data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS. Yang ketiga, signifikan testing, menggunakan validasi model melalui uji T dan uji F. P-value kurang lebih 0,5. Dan yang keempat yakni model evaluation, penilaian akurasi model menggunakan koefisien determinasi R square. Tujuan metode, menghasilkan model matematis yang valid dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan objektif dalam melakukan peramalan atau forecasting penjualan masa depan. Untuk pendekatan dan perangkat lunak bisa dibaca seperti yang ada pada di PPT.
Kedua, variabel penelitian dan definisi operasional. Definisi operasional, data yang digunakan adalah data tim series bulanan yang mencatat akumulasi penjualan produk alat tulis. Fokus utama analisis adalah melihat pola tren, kenaikan atau penurunan total penjualan selama 1 tahun periode. Variabel X atau variabel independen di sini menggunakan waktu atau bulan. Dan yang untuk variabel dependen atau Y menggunakan total penjualan. Dan bisa dilihat untuk variabel hasil dari SPSS pada tahun 2017 sebagai berikut yang ada pada PPT. Output regresi model summary. Pada foto yang di atas terpampang untuk model R, yakni memiliki koefisien nilai 0,9054 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara penjualan 2017 dan 2018. Dan untuk arti R square yakni 0,911 memiliki arti model regresi ini mampu menjelaskan 91,1% variasi penjualan tahun 2018 dan sisanya yakni 8,9% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model. Baik, selanjutnya output regresi atau ANOVA. Nah, bisa kita lihat di PPT yang tertera, itu adalah hasil dari uji coba SPSS ANOVA-nya. Nah, interpretasi itu nilai signya itu adalah kurang dari satu karena nilai signifikannya jauh di bawah 0,5, maka model regresinya ini dinyatakan valid atau signifikan secara statistik. Artinya data tahun 2017 benar-benar berpengaruh signifikan terhadap prediksi tahun 2018. Nah, kemudian ada output regresi atau koefisien atau persamaan. Bisa kita lihat bersama-sama di PPT untuk hasilnya dari koefisien atau persamaan. Nah, di situ interferensinya konstantanya ada minus 1.258,009 nilai dasar jika tidak ada pengaruh tahun 2017. Nah, itu dari ada koefisiennya tahun 2017 itu ada 1.137. Setiap kenaikan 1 unit pada penjualan 2017 prediksi akan meningkat penjualan 2018 sebesar 1.137 unit. Nah, rumus regresi itu ada SY sama dengan min 1.258,009 ditambah 1,137 kali S. Nah, di sini ada residualnya, bisa dilihat di situ. Jadi interpretasinya itu ada nilai residu adalah 0,00 yang menunjukkan model regresi sudah sangat baik dan melakukan estimasi prediksi karena tidak ada bias sistematik yang benar dalam data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.